bagaimana sifat-sifat air, ya. Coba Bu Guru mau tanya. Sebutkan contoh-contoh benda cair. Bagus. Air itu banyak bermanfaat bagi kehidupan. Bisa nyanyi lagu Tik Tik Bunjat? Dengan semangat kita nyanyikan lagu Tik Tik Bunjat. 1, 2, 3. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan mengambil. Bu Guru sudah membuat apa nanti yang akan dilakukan oleh setiap kelompok. Paham anak-anak? Paham. Setelah mengambil, kalian boleh memilih acak setiap kelompok. Boleh memilih nomor 3, 5, 1, 6 dan lain sebagainya, ya. Sekarang kita mulai dari meja nomor 1. Ambil. Dua, yuk. Dibuka, dibaca, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. 3. Ayo 3. 4. Permukaan benda cair atau air yang tenang selalu datar. Air dimasukkan ke dalam gelas secukupnya. Kemudian diaduk sampai merata. Air setelah diaduk akan kelihatan tenang di dalam gelas. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Air dituangkan ke dalam gelas kosong dari tempat tinggi ke gelas kosong yang berada di bawahnya. Benda cair atau air dapat mengalir atau menekan ke segala arah. Siapkan air dan siapkan sebuah plastik kosong. Kemudian, air yang sudah siap diisikan sedikit demi sedikit ke dalam plastik yang kosong. Plastik yang sudah terisi oleh air, kemudian ditusuk-tusuk atau dibuat lubang menggunakan paku atau lidi dan juga bisa menggunakan jarum. Setelah ditusuk-tusuk, plastik tersebut akan terlihat bahwa air akan mengalir ke segala arah. Benda cair atau air memiliki bentuk seperti wadahnya. Percobaan ini membuktikan bahwa sifat air menempati wadahnya jika dituangkan ke dalam wadah yang berbeda. Seperti mangkok, ini diisi dengan air secukupnya, maka air tersebut bentuknya seperti wadah yang sudah dituangkan air tersebut. Kemudian gelas kosong juga dituangkan air sedikit demi sedikit,
maka air tersebut juga memiliki sifat bentuknya sesuai wadah yang ditempatinya. Setelah itu, botol kosong juga diisi dengan air sedikit demi sedikit secara penuh. Air yang dituangkan ke dalam botol tersebut, maka bentuk air juga memiliki sifat-sifat, yaitu sifat air jika dituangkan ke dalam wadah yang berbeda, maka bentuknya juga sama dengan wadah yang ditempatinya. Benda cair atau air memiliki berat atau ukuran. Percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat air, yaitu memiliki berat atau ukuran. Kedua gelas kosong yang sudah disiapkan kemudian dipasang pada hanger. Salah satu gelas yang kosong kemudian diisi air sedikit demi sedikit, sehingga tampak bahwa gelas yang diisi air memiliki berat yang berbeda dengan gelas yang satunya. Jelas tampak sekali bahwa air memiliki berat atau ukuran yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada gelas yang digantung pada hanger. Zat cair dapat melarutkan zat-zat tertentu. Percobaan yang terakhir adalah untuk mengetahui sifat-sifat air melarutkan zat-zat tertentu. Bahwa air dapat melarutkan zat-zat tertentu. Dalam percobaan ini, kita siapkan gelas atau wadah yang kosong, kemudian air, dan juga zat-zat seperti gula, pasir, dan garam, serta minyak. Dalam hal ini minyak goreng. Ketiga zat tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Garam dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu, minyak goreng juga dimasukkan ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Kemudian wadah yang ketiga, gula pasir dimasukkan ke dalam gelas. Siswa yang lain mengamati apa yang terjadi pada saat gula dimasukkan ke dalam air. Gelas yang sudah terisi garam, minyak goreng, dan gula pasir, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Minyak goreng yang sudah dimasukkan ke dalam gelas tadi juga diaduk. Apakah minyak goreng tersebut larut ke dalam air? Larutan gula juga diaduk-aduk. Kemudian akan terlihat bahwa
Gula yang diaduk tersebut larut ke dalam air. Hal ini membuktikan bahwa air dapat melarutkan zat-zat tertentu. Anak-anak, ini adalah hasil dari percobaan yang kalian sudah lakukan tadi. Akan dibacakan hasilnya per kelompok. Coba kelompok 1 bagaimana hasilnya dibacakan? Kesimpulan hasil percobaan 1. Sifat air permukaan sama atau tenang. Betul tidak tadi permukaan? Kelompok 2 percobaan kedua. Kesimpulan hasil percobaan 2. Sifat air yang mengalir dari ke tempat tinggi yang menuju ke tempat yang rendah. Betul ya percobaan 2 tadi? Betul. Kelompok 3 percobaan ketiga. Sifat air. Hasil percobaan 3. Sifat air menekan ke segala arah. Betul? Sifat-sifat air yang ketiga adalah air menekan ke segala arah. Yang keempat, kelompok 4. Kesimpulan hasil percobaan keempat. Bahwa jika air dimasukkan ke dalam wadah maka bentuk air seperti wadahnya. Ya, betul? Betul. Air dimasukkan ke dalam botol seperti bentuknya seperti wadahnya atau seperti botol. Air dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok. Kemudian kelompok 5. Terang-terang coba diulangi. Iya. Percobaan yang kelima tadi salah satu wadahnya diisi oleh air, ya. Berarti beratnya lebih mana tadi? Berat yang sebelah mana tadi? Kiri. Yang kiri atau kanan? Kiri. Kanan atau kiri? Kiri. Kemudian kelompok 6. Iya. Percobaan yang terakhir tadi adalah memasukkan zat seperti gula, minyak, kemudian garam. Ada yang larut? Ada. Apa dan apa? Zat apa? Zat garam dan zat gula. Apakah minyak tadi larut tidak? Tidak. Betul ya anak-anak? Berarti ini tadi adalah hasil percobaan kalian mengenai sifat-sifat air atau benda cair. Paham anak-anak? Paham. Kembali ke tempatnya. Coba ambil buku. Anak-anak, sekarang kita tahap selesai ya pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Bahwa hari ini tadi kita telah melakukan atau membuktikan bagaimana sifat-sifat apa? Sifat-sifat air. Jadi anak-anak, yang kalian lakukan tadi adalah sifat-sifat air. Bagaimana sifat-sifat air itu? Satu, apa saja tadi? Apa sifat air? Ada yang ingat? Satu lagi apa? Sifat air permukaan sama tenang. Permukaannya sama atau tenang. Yang kedua, Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. iya, sifat air mengalir. Mengalir apa? Mengalir dari tempat yang tinggi tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sifat air yang ketiga tadi apa? Sifat air
berbeda, bentuknya sesuai padanya. Yang kelima, sifat air yang kelima apa? Air mempunyai ukuran. Air mempunyai ukuran atau berat. Ukuran atau berat. Yang keenam, yang terakhir, sifat air melarutkan apa? Zat tertentu. Seperti apa tadi? Melarutkan zat tertentu. Itu tadi hasil yang sudah kita lakukan percobaan pada hari ini. Kemudian guru mau menghitung sampai di mana kalian memahami pelajaran hari ini. Dijawab pada bukunya 1 sampai 5. Nomor 1 Bu Guru bacakan soalnya. Nomor 1 kalian tinggal menjawab jawabannya saja. Nomor 1, sebutkan 3 zat yang termasuk benda cair. Dua, sifat air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang titik-titik. Tiga, sebutkan zat yang dapat dilarutkan oleh air. 3 saja. Nomor berapa? 4. Jika air dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berbeda, maka bentuk air tersebut titik-titik. Apa, Bu? Jika air dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda, maka bentuk air tersebut seperti titik-titik. Nomor 5 terakhir. Ibu. Apakah fungsi dari air? Sudah selesai? Kalian tutup bukunya, nanti dikumpulkan ke tempatnya kalau mau pulang ya. Sekarang pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk tugas anak-anak di rumah adalah Bu Guru akan memberikan PR. PR di buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkunganku halaman 64 sampai 65. Paham? Ini tadi adalah PR untuk kalian dan akan kita bahas bersama besok pagi. Ada jadwalnya? Ada. Oke. Anak-anakku, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Bu Guru harap anak-anak di rumah belajar dengan baik supaya menjadi anak yang pintar. Belajar ya, giat dan rajin. Kurangi bermainnya, kurangi nonton TV. Itu tadi anak-anak. Sekarang kita persiapan pulang. Salah satu pemimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak doa mulai. Selesai. Pada buku. Mari gerak
gerak.